Empat orang terkaya di Indonesia, kalau misalnya kekayaannya digabungkan, setara dengan 40% penduduk Indonesia. Yup, 100 juta setara dengan 4 orang tok. Banyak ketimpangan yang bisa dibahas sampai terjadinya fakta ini. Tapi hari ini gue pengen bahas secara mental model, mindset, pola pikir. Pola pikir apa yang dipelihara oleh orang miskin? Pola pikir seperti apa yang ditolak oleh orang kaya? Yang membuat ketimpangan ini makin lama makin ekstrim, yang dibilang sama orang yang makin kaya, yang makin miskin tambah miskin. Orang-orang kaya berhasil menolak 3 mindset ini untuk akhirnya bisa hidup lebih dari berkecukupan. Karena mereka menolak ini, jadinya mau bagaimanapun faktor eksternal seperti makroekonomi yang dikatakan akan buruk, mereka tetap kokoh. Karena secara fundamental ya mereka aman. So hari ini gue bakal bahas 3 mindset apa yang bikin kita itu jadi miskin. Nope, gue kagak bakal ngomongin sesuatu yang generik seperti investasi. Karena gue yakin warga kreatif itu semua pemikirannya kritis dan tahu seberapa pentingnya investasi untuk kehidupan jangka panjangnya kalian. Ngomong-ngomong investasi, ada satu platform yang gue pengen rekomendasiin buat kalian. Namanya adalah Nanovest. Platform investasi yang tanpa biaya transaksi serta aman terlisensi dari Bapepti. Nanovest mempermudah hidup kamu dalam berinvestasi. Dalam satu platform ada lebih dari 2000 kripto dan saham Amerika. Cocok banget buat kamu yang baru mau mulai karena investasi di Nanovest bisa mulai dengan harga Rp5.000. Yep, goceng pun bisa investasi guys. Cara investasinya juga simple, kamu bisa tinggal top up, pilih produk dan beli. Kagak cuma mudah tapi juga aman. Semua investasi kamu terasuransi sama asuransinya Sinarmas. Menariknya, jika kamu investasi di Nanovest sekarang, kamu bisa menangin hadiah dalam rangka special Christmas dengan nominal total hingga 25 miliar. Ada program referral di mana kamu bisa dapat 55.000 per satu orang di refer. Ada juga training competition pool yang berhadiah 300 juta. Serta ada stake NBT pool price 100 juta. Dan ingat selalu DYOR, do your own research. Jangan malas cari platform investasi yang cocok buat kalian. Dan pastinya aman juga buat kalian taruh duit kalian di sana. Kalau buat gue yang menarik dari Nanovest ini adalah mereka punya UI UX sangat mudah untuk dipahami. Tapi gue rekomendasiin kalian untuk langsung kepoin aja sendiri nanovest.io, link di deskripsi. So kita mulai 3 mental model, 3 pola pikir, 3 mindset, apapun itu yang bikin kita selalu miskin. Mindset pertama adalah uang sama dengan gaji. Gue tahu pasti kalian agak bingung ya, uang kan gaji ya bro ya. Tapi kalau kita benar-benar coba fundamentalkan apa itu yang menghasilkan uang, bukan gaji kan. Gaji itu hanyalah suatu bentuk kerjasama antara perusahaan dengan kita sebagai individual. Kalau kita melakukan semua persyaratan yang perusahaan minta kita lakukan, kita akan mendapatkan gaji. Dimana gaji tersebut, yes, ada uangnya. Tapi kalau beneran kita coba kerucutin, kayak apa sih yang menghasilkan uang? Itu adalah value, nilai tambah. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya kita bisa memberikan nilai tambah? Saat seperti apa nilai tambah kita bisa bersinar? Saat ada masalah. Kalau kita benar coba makrokan, uang itu memecahkan masalah kan pada umumnya. Kalau ada uang, harusnya masalah makin sedikit. Jadi, kalau misalnya kalian mau uang lebih banyak, masalah apa yang kalian pecahkan? Semakin ekstrim masalah tersebut, semakin ekstrim juga uang yang akan kalian dapatkan dari nilai tambahnya kalian. Jadi mayoritas orang berasa, oh ya udah kalau misalnya gaji gua sekian ya berarti uang gua juga sekian. Tapi yang orang kagak bisa mikir adalah kalau misalnya kita bisa memperlihatkan nilai tambahnya kita ada di mana, semakin mudah juga untuk kita mendapatkan apa yang kita harusnya dapatkan. Jadi contoh kalau misalnya kalian gajinya masih 5 juta, tapi kalian memberikan nilai tambah seperti orang yang 10 juta. Kalian bisa multitasking, kalian disiplin, kalian responsif, performa kalian luar biasa. Dari kita memberikan nilai tambah dari gaji kita, itu memberikan signal ke orang-orang bahwa wah, ternyata si Agus bisa kerja nih dan dia punya kontribusi luar biasa. Gimana ya caranya gue bisa kerja sama dia lebih lama lagi? Dan di sini gue mau menyinggung dikit gaya kerja di dunia barat. Dimana di dunia barat biasanya kalau misalnya kerja itu per hour. Jadi kalau misalnya di budaya Indonesia biasanya bilang lu sebulan dapat berapa duit. Tapi kalau misalkan di sana sejam dapat berapa duit. Mungkin terkesan sama aja ya, tapi dari sana kalian akan baru kebayang, oh ternyata duit itu berbasiskan jam, bukan bulan. Oleh karena itu, akhirnya kita makin kebayang layaknya orang yang kerja di pabrik. Gue mempunyai 160 jam kerja pada umumnya setiap bulannya. Bagaimana caranya gue mengalokasikan 160 jam kerja tersebut menjadi uang yang lebih banyak lagi? Nilai tambah apa yang gue bisa elaborasi? Dari sana juga, mindset konsumtif kalian akhirnya melihat semua barang itu kayak seakan-akan jam. Contoh di sini mungkin ada dari kalian yang pengen membeli iPhone terbaru, dimana nilainya mungkin sampai 20 juta. Kalian kalau misalkan cek
ternyata kalian itu per jamnya hanya dibayar 100.000. Jadi kalau misalnya 20 juta kalian butuh dibagi 100.000, kalian butuh 200 jam kerja untuk mendapatkan iPhone, aka hampir 2 bulan. Jadi mindsetnya pas kalian mau membeli suatu barang contoh iPhone, kalian akan berpikir dulu, 200 jam kerja untuk membeli barang ini yang gua kagak butuh-butuh banget. Ini tuh cuma keinginan. Kayaknya kagak worth it deh. Dan ini pun berhubungan dengan kalian lagi rebahan. Kalian tahu kalian per jam 100.000, kalau misalnya kalian rebahan doang ya kalian tidak mendapatkan 100.000. Dari mindset yang salah ini akhirnya masuk ke instant gratification, dimana kalian mau merasakan sesuatu yang instan, yang orang-orang bilang self reward. Kalian kagak mau menunggu, kalian berasa gua udah kerja sebegitu lamanya, gua harus dong memberikan diri gue suatu reward, suatu penghargaan bahwa gue tuh sudah bekerja. Alhasil membeli barang-barang yang bisa dibilang tidak produktif. Ini yang dielaborasi oleh Robert Kiyosaki. Kalian harus bisa mengkategorikan kalian punya pembelian menjadi dua kubu aset atau kubu liabilities. Dan pastikan kalau misalnya kalian masuk ke aset tersebut tuh aset yang produktif, dimana kalian yang tanda kutip tidur aja itu bisa menghasilkan uang. Gue yakin mayoritas dari kalian pun juga sudah tahu bahwa yes bro, gue tahu hidup ini jangka panjang, gue harus memupuk untuk di kemudian hari. Tapi kenapa mayoritas manusia ya lebih memilih sesuatu yang cepat? Karena pengen langsung dapat kan, dibandingkan harus nunggu bertahun-tahun, kagak begitu kelihatan. Dan itu yang didemonstrasikan oleh marshmallow test, dimana ada sekian banyak anak kecil didatangkan ke satu ruangan dan ditanya kalian itu mau makan marshmallownya langsung atau kalian boleh nunggu dan kalian dapat 2 marshmallow. Itu yang namanya delayed gratification, bukan instant gratification. Dan menurut studi orang-orang yang bisa mengimplementasi delayed gratification, orang-orang tersebutlah yang lebih mungkin untuk jadi orang sukses. Jadi rekomendasi gue setiap kali kalian mau mengeluarkan uang, coba kalian asah dulu, audit dulu, kira-kira ini bisa menjadi aset yang produktif atau ini hanya pengeluaran. Dengan makin maju perkembangan media sosial, gue yakin kita makin susah untuk menjaga kita punya keinginan. Karena kita lihat kiri, lihat kanan, kayaknya semua orang tuh belanja keren-keren banget. Dan kalian juga pengen melakukan hal-hal yang sama. Dan ini bukan salahnya kalian loh, semua iklan itu dibuat sedemikian rupa untuk bikin kalian itu menjadi konsumtif. Coba kalian lihat kata ini. Kalau misalkan tidak pernah diskon, mungkin kalian tidak mungkin pernah membeli barang ini. Tapi dikarenakan ada kata diskon, dan kalau misalnya kata diskon itu lebih besar, contohnya 50, 70, 90, kalian merasa, wah besar banget nih diskonnya, gue beli ah. Dan itu yang akhirnya membuat kalian itu mengeluarkan uang yang tidak harusnya kalian keluarkan. Yang orang-orang pada umumnya ngomong gaya hidup kalian, dimana semua orang mempunyai gaya hidup masing-masing. Ada orang yang pengen memperlihatkan status sosialnya itu sudah sampai mana. Ada orang yang udah kalem aja, status sosial gue kayak gini, orang-orang kagak butuh tahu duit gue berapa juga kagak apa-apa. Jadi jangan sampai kalian FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan terhadap tren-tren yang ada di media sosial. Tren-tren yang ada di iklan yang emang dibuat khusus untuk bikin kalian itu jadi konsumtif. Kalian harus tahu secara intrinsik gaya hidup seperti apa yang kalian inginkan. Dan kalau misalkan kalian punya pendapatan makin tinggi, ya gaya hidup kalian tetap di sana aja. Jangan kecil hati, ini emang susah. Karena orang-orang pintar di dunia marketing ini memang sudah dilatih untuk melakukan suatu kampanye bikin kalian itu membeli barangnya mereka. Yang paling umum adalah mencari suatu musuh, dimana kita semua sebagai calon pelanggannya dia diberikan impresi bahwa kita tuh harus mengejar musuh tersebut. Dan sebegitu ekstrimnya social engineering untuk bikin kita membeli barangnya mereka. Dan 3 poin yang gue sharing di video ini akan teramplifikasikan dengan yang namanya the compounding interest. Dimana dari awal kalian mulai dengan kalian punya mindset yang udah salah, abis itu kalian selalu mencari instant gratification, dan terakhir kalian mendapatkan financial FOMO di sekitar kalian. Kalian lihat A, B, C, D, F, G mempunyai kehidupan yang luar biasa, kalian juga pengen gaya hidup kalian tambah lama tambah tinggi. Dan journey ini dari poin 1 sampai poin 3 itu yang bikin income gap-nya makin lama makin ekstrim. Yang makin miskin ya jadi makin miskin, yang makin kaya ya makin kaya. Dimana buat kalian yang sudah nonton sampai sini, kalian mempunyai pilihan. Kalian itu mau mengadopsi mindset orang kaya atau tetap dengan mindset orang miskin. Tujuan gue buat video ini untuk kita semua bisa mendapatkan informasi yang sama. Karena gue tahu banyak dari kalian yang bilang bahwa bro ini kagak diajarin di sekolah, kagak fair. Cuma ada orang tertentu yang bisa tahu terhadap mindset-mindset ini.
Gua harapkan di video ini bisa kalian share ke teman-teman kalian dan semua orang mempunyai informasi yang sama bahwa oh ternyata ini toh bedanya cara berpikir, pola berpikirnya orang kaya dan orang miskin. Gue yakin warga kreatif semua pemikirannya kritis-kritis, jangan beneran terima mentah-mentah. Apapun yang ada di video ini kalau misalnya kalian berasa kagak masuk di akal, boleh dieliminasi. Kagak harus diterima plak-plak. Coba bener-bener kalian serapin mana mindset menurut kalian masuk di akal di dalam konteksnya kalian masing-masing. Next video essay kalian pengen gue ngomongin apa, tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share temen kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.